Jadi kalau ini dikosongkan, bisa saja, jadi dari material struktur pita ini, kalau ini dikosongkan, ini band gap-nya bisa dua, bisa lebar, bisa lebih kecil, atau celahnya tidak terlalu, band gap-nya tidak terlalu besar. Jadi bisa sebagai isolator atau semikonduktor. Kalau dia sudah terisi elektron, berarti dia sebagai konduktor. Zat yang dapat mengeluarkan elektron pada pita konduksi ya dioksidasi, penerima elektron. Sorry, oksidator berarti penerima elektron, reduktor ya. Reduksi, yang mengalami reduksi, oksidator. Jadi yang bisa mengeluarkan elektron di pita konduksi adalah zat yang bisa sebagai penerima elektron, sehingga elektronnya pindah. Ya, atau zat yang bisa sebagai oksidator. Jika pindah konduksi diisi penuh dengan elektron, akan menyebabkan material tersebut bersifat isolator. Zat yang menambah elektron pada pita atas adalah reduktor. Jadi kalau reduktor kan berarti pengoksidasi, berarti elektronnya lepas kan. Jadi kita kalau ini namanya dopanya ini reduktor dan oksidator namanya. Kalau oksidator berarti dia reduksi. Kalau reduktor pengoksidasi. Betul ya? Kalau reduktor yang terjadi apa? Oksidasi kan. Kalau oksidator yang terjadi adalah reduksi kan. Ya. Jadi kalau mau mengeluarkan elektron dari pita atas, yang pita di konduksi, ya harus ditambahkan yang bisa menerima elektron, yaitu sebagai oksidator. Tapi yang zat yang harus ditambahkan untuk menambahkan elektron di pita atas, satu disuruh keluar, berarti harus cari yang negatif, yang bisa menerima elektron. Satu ditaruh dari bawah ke atas, nah itu berarti dia harus sebagai pengoksidasi, jadi mendorong, melepaskan elektron dari sini ke sini. Itu namanya zat yang harus ditambahkan untuk menambahkan elektron pada pita atas. Jadi kalau pita ini mau dikeluarkan, kita harus biasanya tambahkan akseptor elektron, atau kita sebut adalah yang bisa mengalami reduktor, ya, atau yang bisa, bukan reduktor tadi oksidator yang bisa mengalami reduksi. Kalau yang untuk melepaskan ini, berarti dia mengalami oksidasi, melepaskan elektron pindah ke sini, sehingga harus mengalami reduktor. Gitu ya. Makanya kalau fosfor kan dia donor elektron ya. Kalau Al kan dia memboron akseptor elektron kan. Kalau di tipe P sama tipe N. Ini istilah lainnya gitu. Jadi kalau dia suruh melepaskan elektron dari pita valensi ke sini, ya berarti dia harus ditambahkan senyawa yang bisa mengoksidasi, bisa melepaskan elektron. Itu kita sebut adalah reduktor. Itu paling terkait latihannya, ini nggak ada lagi latihannya. Selebihnya mirip dengan latihan yang saya sampaikan. Oke, minggu depan Anda kuis ya. Jadinya bukan minggu ini, jadinya minggu depan. Nah, di situ Anda jadwalnya adalah kampus tour ya. Halo. Iya Pak, minggu depan kampus tour. Ya, jadi apalagi sampai hari Jumat. Jumatnya adalah kidas, gitu ya. Praktikum kidas kan jadwalnya. Artinya ya waktunya harus ya kalau sudah selesai pulang, siapkan untuk kuis. Seperti itu. Karena ya Sabtu kan kuisnya pagi. Jangan sampai kecapean, segala macam. Minggu depan itu Anda hari Senin dan Selasa, Anda akan latihan soal ini.
persiapan kuis 2. Jadi saya mau selesaikan ini. Sekarang kita masuk ke kompleks logam ya. Kemarin kita sudah sampai geometrinya. Mudah-mudahan selesai. Dan kalau ada waktu lagi kita bisa ngebut sampai gas. Tapi gas itu kan nggak masuk kuis 2 ya. Cuman saya mau selesaikan. Karena minggu depan saya nggak datang. Nggak ada, jadi akan digantikan sama dosen lain. Tapi itu akan latihan soal saja. Banyak. Tanya kalau ada yang tidak jelas dan variasi soalnya. Soalnya semua dari saya. Jadi dosennya itu hanya membahas. Baik. Kemarin sampai sini ya. Anda sudah mengerti terkait senyawa kompleks ya. Jadi terbentuk, saya ulangi lagi, senyawa kompleks itu terbentuk dari ligan dan logam. Dia membentuk ikatan kovalen koordinasi. Dia berdasarkan asam basa Lewis, asam sebagai akseptor pasangan elektron adalah logam, basa dan donor pasangan elektron. Jadi sebenarnya ini adalah reaksi asam basa, sifat asam basa Lewis. Karena senyawa kompleks ini juga dipengaruhi oleh kondisi asam basa suatu ligan tersebut. Kalau ligan itu bersifat ya karena dia harus mendonorkan elektron sangat basah, ya berarti dia harus berada pada pH yang ekstrim basah gitu. Dan atau logamnya, kalau logamnya harus biasanya dia tidak aktif, kemudian mengaktifkannya menjadi akseptor pasangan elektron, dia harus bermuatan positif kan, sehingga dia sebagai akseptor pasangan elektron, sehingga dia bisa menjadi ya asam, bersifat asam. Ini nanti kalau Anda nanti semester 2 akan ada ketemu lagi nih pembentukan senyawa kompleks, tapi lebih ke pengertian asam basa Lewis. Pembentukannya adalah ikatan kovalen koordinasi, ya. Jadi elektronnya diberikan dari ligan ke logam. Nah di sini senyawa kompleks itu bisa berbentuk ion, dan ion berarti dia bisa kation dan dia anion. Bisa juga netral. Nah ion kompleks ini bisa kita sebut kation, bisa juga anion. Itu ya. Kemudian koordinasi dari ion-ion logam. Nah, ini ada koordinasi 4, 6, dan 2. Itu akan membuat suatu geometri molekul senyawa kompleks. Ada oktahedral, ada tetrahedral, ada linear. Sebenarnya kalau koordinasi 4 juga bisa selain tetrahedral adalah kalau ini hilang, kalau si Cl-nya ini hilang, NH3-nya hilang, ini juga kan bisa jadi koordinasi 4. Bentuknya apa ini kalau kayak gini? Dari oktahedral. Halo. Tetrahedral, Pak. Ya, tapi kalau dia awalnya dari oktahedral, terus dia jadi begini, bentuknya apa ini? Segi empat datar. Jadi segi 4 datar. Jadi bilangan koordinasi 4, dia bisa membentuk segi 4 datar atau tetrahedral. Tambahkan yang kemarin. Nah, biasanya yang segi 4 datar ini, geometrinya akan membentuk suatu isomer. Isomer cis atau trans. Masih ingat cis dan trans? Masih ingat nggak? Kalau cis itu yang bagaimana? Anda yang mau kan? Cis. Halo? Christopher? Apa dia? Oke, saya coba mau nanya ke Renaldi. Renaldi? Kalau cis yang kayak itu nggak Pak, di sebelah TNCU Cl dengan NH3. Ini cis. Iya. Yang lainnya gimana? Arvin? Iya, Pak. Cis. Aska?
Kalau yang itu bentuknya cheese, Pak. Cis, Yang apa bedanya kalau saya gambar begini? Cis juga ini. cheese juga, Pak. Oke. Jadi dia jajar ya. Nah, kalau ini CL, ini ada 3, nah ini baru trans. Paham ya? Jadi kalau trans itu berseberangan. Kalau cis itu dia sejajar satu sisi. Nah, nanti akan ada isomer geometrinya seperti ini. Jadi Anda bisa tahu mana cis, mana trans. Ya, terutama untuk segi 4 datar, Anda bisa tahu mana cis dan trans. Oke. Jadi ini kation dan anion. Jadi dia bisa bersifat kation, dia bisa bersifat anion. Kalau kation seperti ini, senyawa kompleksnya sebagai kation, dia bisa bergabung dengan anion, terserah anion apapun. Jadi kalau misalnya ada Cl-, dia jadi gimana? CO, tapi penulisan Cl-nya di luar. NH 36, gitu ya, Cl3. Karena 3 plus kan, sama seperti pembentukan senyawa ion. Tapi dia jadi kation. Gitu. Paham? Nah, kalau anion, dia bisa misalnya sama K+. Jadi K, COCl4, jadi tetap ditulis dalam kurungnya itu sebagai ion kompleks. Yaitu kalau dia kation atau anion. Kalau ini misalnya ditambah K+, ya. Nah, jadinya begini. Halo? Paham? Jadi penulisannya tetap seperti kation senyawa ionik gitu ya, ada kation dan anionnya seperti itu. Cuman kompleksnya dalam kurung. Ion kompleks. Ada yang mau ditanya? Sebenarnya Anda sudah belajar senyawa kompleks kan di SMA? Anda SMA-nya tidak belajar senyawa kompleks. Ada nggak? Ya kalau ada ya nggak apa-apa, jadi baru. Kenapa Ken Dedes? Baru nggak? Ya. Nah, di sini Anda akan diajarkan bagaimana menuliskan senyawa kompleks, ion kompleks, dan tata nama. Nah, bagaimana senyawa kompleks itu tergabung? Itu dari ikatan kovalen koordinasi ya. Jadi misalnya kedua pasangan berasal dari atom yang sama, kemudian dia memberikan elektronnya ke ion logam, dan dia bermuatan positif. Seperti ini. Dan dia bisa membentuk ion kompleks atau senyawa koordinasi, kemarin sudah ya. Kemudian ligan itu adalah pendonor elektron, donornya harus satu pasang. Jadi pasangan elektron, satu atom, mendonorkan dari ligan tersebut. Kalau monodentat berarti ada satu atom sebagai donor. Dia membentuk satu ikatan dengan logam. Ya. Contohnya monodentat. Jadi hanya ada satu yang atom yang mendonorkan dari ion-ion monodentat ini. Rata-rata ligan monodentat ini ligan yang kuat ya. Tapi ada juga ligan yang lemah juga ada sifatnya. Itu tergantung dari ya itu tadi energi pembentukan ikatannya.
kovalen koordinasi tersebut. Kalau molekul ada Na3, 2O, CO. Kalau yang anion, jadi ligannya bisa berbentuk anion, bisa berbentuk molekul. Molekul berarti netral kan? Kalau anion ya bermuatan negatif. Ya, rata-rata ini adalah monodentat. Bedakan ligan sama yang tadi yang dia menjadi anion. Beda ya. Kalau dia sudah membentuk ion kompleks terus ada positif gitu ya. Ion kompleks positif seperti yang tadi, seperti ini. Nih. Kemudian dia ketemu Cl, Cl ini udah tidak sebagai ligan, tapi dia akan menjadi anion biasa gitu ya. Karena satunya sudah menjadi kation. Dia tidak bisa membentuk ligan lagi dengan yang, karena dia sudah satu dalam kurung gede itu adalah satu kesatuan sudah bentuk kompleks. Jadi kalau ada Cl- lagi dan dia bermuatan positif ya udah jadi senyawa ion saja, jadi garam kompleks namanya. Garam kompleks. Kalau dia dari ke ion, kemudian dia bertemu anion atau kation, dia akan menjadi garam kompleks kita semua. Oke, ini adalah monodentat. Kemudian ada namanya ligan polidentat atau kita sebut ligan chelat. Pasti ligan chelat itu artinya ada lebih dari satu pasangan donor elektron. Atom. Jadi lebih dari satu atom yang memiliki pasangan donor. Ya, contohnya ini ya. Dia bisa semuanya sebagai bahasa Lewis. Cuman dia jumlah atom donornya lebih banyak, lebih dari satu. Ya, contohnya etildiamin, pipiridin, atau pentantorin. Dan biasanya pengikatannya dia bisa membentuk cincin dengan logamnya. Cincin Pak maksudnya gimana ya? Kalau ini ada Cu, ya ini kan dia akan terikat ya. Nanti kalau ada pipiridin yang lain di sini, nah di sini nanti ada N, dia terikat lagi ke sini. Gitu ya. Jadi dia akan membentuk seperti siklik gitu ya. Nah, seperti ini. Poripirin, korin ring gitu ya. Atau EDTA. EDTA ini juga sangat mudah sekali membentuk kompleks dengan ion logam. Karena dia punya banyak ion donor. Atom donor. Di sini ini ada EDTA 4-, berarti ada yang bisa mendonor ada 4 di sini. Seperti itu. Ini struktur EDTA. EDTA itu ada 6 atom donornya, ada juga di N ya. Sorry tadi bukan 4 tambah lagi. Jadi sini. Jadi ada 6 atom donornya membentuk kompleks yang lebih stabil. Jadi dia akan mengikat di sini, sini, sini. Kalau sebenarnya ini EDTA, ini ada EDTA, ini H4 EDTA ya sama. Dia harus di sini. Kalau mau lihat, ini EDTA 4 ini ada 6 atom donornya. Jadi membentuk kompleks yang stabil. Kalau kalian lihat, ada senyawa kompleks di warna kiri. Ada warna apa? Warna hijau ya. Itu kompleks yang spesifik untuk nikel. Jadi nikel itu kalau berwarna dengan senyawa kompleks, dia itu berwarna hijau. Nah, kalau dengan air, dia akan membentuk kompleks. Karena kan H2O tadi kan netral. H2O itu bisa membentuk kompleks dengan Ni. Dengan logam-logam ion yang berkoordinasi, jadi koordinasi 6 seperti ini. Kenapa muatannya 2+? Tahu nggak? Ini adalah muatan total dari senyawa tersebut, senyawa kompleks. Kita tahu Ni 2+ kan? Lalu H2O tidak bermuatan. Dan dia langsung berkoordinasi sesuai jumlahnya, yaitu koordinasi 6 dengan si Ni. Gitu kan? Seperti itu. Mau koordinasi 6. Jadi ini adalah muatan total.
Kita tahu tadi tuh dia ligan tidak bermuatan kan? H2O. Ligan netral. Kalau ini ligan bermuatan, ini ligan netral. Jadi dia langsung membentuk koordinasi yang sesuai dengan ion logam. Rata-ratanya ya tadi ionnya bisa berkoordinasi 6, 4, atau 2. 6, 4. Ni dia bisa koordinasi 6, dia bisa koordinasi 4. Kalau netral dia langsung koordinasi 6. Ya, tergantung kestabilan koordinasinya yang mana, rata-rata 6 ya. Nah, kalau di kanan Ni itu bisa dengan NH3. Jadi kalau kita lihat warna senyawa kompleks dengan ion logam yang sama dengan ligan isi ligan yang berbeda, itu menghasilkan warna yang berbeda. Kalau kita lihat ini H2O6 kan. Nah, sekarang ada 5 ligan NH3 dan 1 ligan air. Tetap juga koordinasinya 6 kan. Halo? Iya, Tapi Pak. warnanya berbeda. Ini jadinya NH3, sini NH3, sini NH3, ya, sini NH3, ya 1 H2O lah. Seperti itu. Jadi artinya apa? Kompleks itu memberikan warna yang spesifik. Rata-rata kan kalau biru kan tembaga ya, Cu ya, larutan. Tapi ternyata bisa mengandung Ni kalau dia dengan ligan yang berbeda. Jadi ligan berbeda, warna yang dihasilkan dari senyawa kompleks itu bisa berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke tata nama senyawa kompleks. Tata nama penulisan simbol ion logam untuk senyawa kompleks itu harus di awal dan diikuti dengan ligan. Jadi misalnya nikel, ya udah nikel dulu, jangan ligannya dulu ngomongnya. Jadi misalnya ini, ya ini berarti ada logamnya nikel, berarti harus diikuti, diawali dengan ion logamnya sebagai atom pusat tadi. Jika lebih dari satu jenis ligan anion itu ditulis pertama. Anion apa? Yang bermuatan negatif. Dan diurutkan sesuai alfabet. Kemudian ligan netral ditulis berikutnya sesuai alfabet. Kemudian muatan kompleks adalah penjumlahan muatan logam dan ligan. Yang tadi kan Ni2+. Tadi kan Ni berapa? Ni H2O 6. Ya kan? Ni H2O 6. Nah, ini muatannya 2+. Karena H2O tidak bermuatan. Ni 2+. Soalnya 2+. Paham sampai sini? Oke, ada yang mau nanya dulu? Ada. Jika kompleksnya bermuatan, ditulis muatannya di akhir sebagai superskrip. Jadi kompleks yang bermuatan ya ditulis di akhirnya. Muatannya berapa? Contoh. Suatu kompleks dibuat dari Cu2+ dan memiliki 4 molekul amonia. Apakah dapat dihasilkan garam kompleks klorida yang netral? Tuliskan rumus formula yang sesuai dengan garam kompleks yang dimaksud. Nah, berapa? Dia jadi bagaimana? Cu NH3 berapa? 4 ya. NH3 molekul netral ya. Tadi kan ligan netral ya. NH3, CO sama H2. Begini. Muatan nggak? 2+. 2+. Ya. Udah. Ini berarti dia membentuk kation. Ya. Nah, sekarang apakah dia akan jadi senyawa kompleks yang netral jika ditambahkan klorida? Iya.
Jadinya kalau ada Cl, gimana? Cu, NH3, 4, Cl2. Jadi si Cl ini sebagai anion ya. Jadi garam kompleks. Seperti itu ya. Jadi Cu, NH3, 4, Cl2. Ini menjadi bentuk kompleks yang mau nanya sih. Nanti akan banyak soal kalau senyawa kompleks tuh pertama kali soal senyawa kompleks adalah Anda membuat struktur senyawa kompleksnya. Logam apa, berikatan dengan apa, tentukan muatan totalnya, kemudian bagaimana membuat dia garam. Jadi garam. Kalau misalnya dia ligannya bermuatan, ya totalnya misalnya tidak logam. Misalnya ini Cu2+, ligannya muatannya 2-, misalnya apa tadi? Yang 2-. S. Kita lihat 2- ya. Misalnya ini. Jadi kalau Cu dengan S2O3, 4 lagi ya. Muatannya menjadi berapa? 6. Ini kan 2+. Ini 4 kali min 2, 8 kan? Jadi Iya, min Pak. 6. seperti itu. Nah, kalau ini menjadi ya I-, kompleks I-. Ini. Ini jadi kompleksnya berapa? 2- kan? Benar nggak? Iya, Pak. Kalau tadi diikat oleh 4 molekul I, 4 atom I, dikelilingi oleh 4 atom I, berarti CuI4. Ini -1 kali 4 adalah -4, ini plus. Jadi total ionnya adalah minus. Paham ya? Nah, mahasiswa itu kadang tidak bisa membedakan mana dia sebagai ligan, mana sebagai anion. Gitu. Itu tadi, kalau dia sebagai anion, dia di luar dari dalam kurung ini. Atau di luar dari ion atau senyawa kompleks tersebut. Gitu. Kalau ligan, ya seperti ini tadi. Ya kalau anion kan anion kan misalnya ya Cu, Cl4. Ini anion nggak? Ini senyawa ion atau senyawa kompleks? Saya tanya. Halo. Ion, Pak. Ini kan plus 2. Ini -4 kan? Totalnya -2. Ini ion kompleks. Kalau CuCl2, senyawa ion. Betul nggak? Kan Cu2+ tambah 2Cl-. Jadi CuCl2 kan? Nah ini senyawa ion. Nggak serah terima elektron. Cl sebagai anion. Kalau yang ini, Cl sebagai ligan. Dia diikat, jadi Cu-nya diikat oleh mengikat 4 Cl kan? Nah, ini jadi ion kompleks kan? Halo? Iya, Pak. Nah, penulisannya ini kan jadi ya Cl kan -1 kali 4 -2, Cu+2. Totalnya kan berarti minus. Nah, mahasiswa masih bilang ini senyawa ion. Padahal yang senyawa ion adalah ini. Serah terima elektron. Paham ya? Atau saya buat CuCl6. Ini jadinya -6 kan? Ini -4. Ini ion kompleks. Bukan
senyawa ion. Kalau senyawa ion, ini saya tambahkan K. Kalau saya jadikan begini, K4 CuCl6. Nah, ini baru senyawa ion atau garam kompleks. Paham? Kalau saya tambahkan K+. Ya, jangan sampai terkecoh ya. Jadi di ujian itu akan dikecohkan dengan ini. Apa bedanya ion sama di Cl sebagai anion dan Cl sebagai ligan. Halo? Paham? Paham, Jadi lihat Pak. rumus formulanya. Biasanya dosen lihat kayak gitu. Pasti selalu ngomonginnya semuanya ion. Padahal beda. Satu ligan, satu dia sebagai anion biasa. Oke, kemudian syarat berikutnya adalah itu sudah ya, di penulisannya sudah. Dibedakan garam ion sama ion kompleksnya, kation atau anion kompleksnya. Suatu garam kompleks dibuat dari Ag+ dan 2 ion sianida. Jika kompleks tersebut diisolasi sebagai garam, garam manakah yang akan terbentuk? Garam klorida atau garam kalium? Yuk. Ligan sianida ini muatannya satu. Jadi nanti dia jadi gimana? Ada 2 NH, ada 2 CN ya. 2. Muatan atau enggak? Muatan. Muatan positif atau negatif? Negatif. 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 Oke, berarti kemungkinan dia kalau mau jadi garam kompleks dia bergabung dengan kalium atau klorida? Kalium ya. Kalium, Pak. Ya. Jadi sehingga dia membentuk suatu garam kompleks dengan kalium, bukan dalam klorida. Kalau kamu tambahin klorida di situ, ya akan ya kloridanya hanya ion terionisasi ya, dikelilingi molekul air saja. Dia nggak akan membentuk apa-apa. Tapi kalau kamu tambahkan kalium, dia langsung menjadi garam kompleks berwarna tertentu. Kompleksnya netral. Berapa bilangan oksidasi Fe dalam kompleks ini? Nah, di sini kamu bisa tahu berapa bilox atau muatan dari Fe, ion atom pusatnya. Berapa? Ion logam. 3+. Cn kita tahu minus 1 kali 6 minus 6. Ya, ini Fe berarti plus 3 kan, dia jadinya minus 3. Sama K kan jadi K3 kan? Iya, Pak. Jadi seharusnya dia Fe Cn6 3 minus. Tambah K plus seperti ini kan? Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi Fe-nya adalah plus 3. Koordinasinya apa ini? C6 oktahedral. Ya kan? Jadi dia akan mengikat 6 Cn ya, bentuk konformasi oktahedral. Oke. Berapa bilox Ni dalam kompleks NiCN4 2 min? Berapa? Cn itu ligan muatan 1 Plus 2. Pak. plus 2 ya. Gampang ya. Manakah rumus formula yang dibentuk dari Cr2+ dan 6 molekul amonia? Penambahan ion klorida atau kalium yang dapat dilakukan yang mana? Amonia muatan netral, ligan netral.
ligan tak bermuatan. Tahu kan namanya? Ya. ICR, NH3, nah, I2+ ya. Betul nggak? Ya, Pak. Berarti yang C, Pak. Jadi dia akan sama Cl. Kalau sama Cl, 2. Itu jawabannya yang C. Saya, Pak. Nah, nanti soalnya adalah gabungan tank tadi. Jadi misalnya ini digabung di berapa molekul amonia, kemudian apakah dia garam atau enggak, kemudian berapa biloxnya, berapa geometrinya apa, sama yang ketiga bisa tata namanya tadi ya. Masih ingat tata namanya tadi? Jadi ligan anion yang bermuatan ditulis pertama, netral ditulis berikutnya. Ya, dan ion logam diikuti dengan ligannya, tulisnya. Ya. Oke, kita coba sekarang ke tata nama. Ini contoh-contoh penulisan rumus senyawa formulanya. Ya. Ada yang mau nanya? Ada yang belum jelas? Oke, sekarang kita lihat. Efek pengkelat, efek menggunakan ligan yang memiliki lebih dari satu atom pendonor, itu cenderung lebih stabil. Nah, pengikatan ion logam dengan ligannya itu memiliki tetapan kesetimbangan kompleks kita sebut. Nanti kita belajar tetapan kesetimbangan ini di semester 2 ya. Atau ion atau senyawa kompleks. Jadi semakin besar K-nya, artinya dia akan lebih cenderung ke produk kan. Kalau nilai K-nya besar, dia lebih cenderung ke produk kan. Kalau K-nya kecil, dia ke reaktan. Masih ingat kan prinsip kesetimbangan? Dan kalau kita lihat di sini, diamin sama amin, nah, amonia sebagai monodentat dan bidentat, dia memiliki untuk etilen diamin, kesetimbangan ion kompleksnya akan lebih besar dibandingkan yang monodentat. Jadi sebenarnya kalau membuat suatu senyawa kompleks, lebih bagus menggunakan ligan-ligan yang atom donornya lebih banyak, karena lebih stabil. Itu ya. Karena apa? Karena pembentukan kompleksnya juga akan lebih besar. Kompleksnya akan lebih stabil. Gitu ya. Ini dengan ini, nilai kompleksnya akan lebih besar. Tetapan kesetimbangannya lebih besar daripada yang ini. Walaupun sama-sama besar, tapi yang lebih besar pasti lebih stabil. Dia lebih cenderung terbentuk lebih mudah dan lebih stabil di produknya. Manakah yang berperan sebagai ligan kelat? Ya kamu tentukan saja mana ligan yang menjadi polidentat. Kan? Ini semua monodentat. Tuh. Berarti kalau ini cuma satu, yang ini ada dua. Jadi jawabannya adalah yang E. Dicari atom pendonor yang lebih banyak. Oke, sekarang kita penamaan lagi tadi. Kalau kation ditulis pertama dan diikuti dengan anion. Jadi kalau ada kation ditulis pertama, kemudian diikuti oleh nama ligannya. Ya. Kemudian kalau ion, kamu tulis dulu depannya adalah ion. Ion apa? Ion nikel, kloro, apa. Kemudian ligan yang berakhirannya ida, klorida, bromida, sianida, oksida, itu diberikan akhiran O. Nah, ini nanti Anda harus latihan ya. Kemudian kayak misalnya kloro, bromo, siano, okso. Kemudian kalau dia akhirannya it atau at, itu jadi ito sama ato. Di karbonat, karbonatu. Tiosulfat, tiosulfatu. Tiosianat, tiosianatu. Ini ada di
Ready ya. Oksalato, nitrito, nitro. Gitu ya. Ini kayaknya yang buat orang Italia ya. Banyak O-nya. Orang Jawa. Kemudian ada asetato. Nah, kalau amina, amin saja. Aqua, aqua saja. Bukan aquo ya. Alah. Ini pengecualian. Yang lainnya, ini juga, ini juga sesuai namanya. Jadi tadi yang akhiran ida sama it atau at. Itu semua jadi O. Ya. Akhirannya ida atau it atau at. Itu semua pakai O. Itu it. Atau sama kloro. Siano. Misalnya. Sampai sini ada yang mau tanya? Halo? Paham ya? Jadi kalau aqua jangan jadi aquo kan karena dia bukan akhiran ida, it atau at kan. Oke. Lanjut. Ligan yang netral diberikan nama yang sama dengan nama molekulnya. Jadi kan aqua, amina, amin gitu ya. Jika jumlah ligan yang sama lebih dari 1, jumlah ligannya diawali diberi akhir imbuhan di tri, tetra, penta, heksa. Gitu ya. Bisa ini atau kamu pakai bistris juga boleh. Tapi biasanya pakai. Ini di SMA diajarin kata nama senyawa kompleks. Diajarin, Pak. Diajarin, berarti diulang lagi. Dalam rumus formula, simbol logam ditulis terlebih dahulu, baru diikuti dengan ligannya. Ligan anionik ditulis pertama, kemudian diikuti netral. Pokoknya yang bermuatan itu lebih duluan dia ditulis. Kemudian baru netral. Dan diurutkan sesuai alfabet. Ya. Jadi kalau ada kloro, ada amina, nah kloronya itu ditulis dulu baru amina. Karena amina kan netral. Ya. Penamaan dalam senyawa kompleks, ligan ditulis terlebih dahulu sesuai urutan alfabet tanpa menyebutkan muatan. Nah, kalau tulis dalam rumus formulanya, anionik tulis pertama, baru netral. Tapi kalau dari rumus formula ke nama, ligan ditulis terlebih dahulu sesuai urutan alfabet tanpa menyebutkan muatan. Beda ya? Kalau namanya ke Indonesia. Jika ion kompleks bermuatan negatif, maka diberikan akhiran at untuk nama logamnya. Tambahan lagi. Jadi, kayak misalnya muatan negatif Fe, SCN. Nah, ini muatan negatif. Berapa muatannya SCN? Ini minus 6 kan? Ini plus 3. Ini jadinya min 3 kan? 3. Nah, ini namanya apa? Ion ya. SCN apa? Siano ya. Tiosiano. Kalau CN siano. Tiosiano apa? Perat. Jadi pakai at, perat. Ya. Oke, nanti kita coba langsung saja. Jadi misalnya alumina, kromium, manganis, nikel, nikelat, kobaltat, zinkat, platinat, vanadat, aluminat, kromat. Besi tadi jadi perat.
Ya. Oh, tadi kurang Romawi ya, Vera 3 harus dikasih Romawi. Biar tahu. Nanti kita coba contohnya. Nah, ini ada beberapa juga yang Anda dari dosen lain ya, saya coba tambahkan. Ion positif diikuti ion negatif. Jadi misalnya AgNH32Cl diamin kan 2 ya. Peraknya Ag plus kan. Ini harusnya muatannya kan 0. Kemudian ini plus 1 kan ya. Di plus ya. Jadi kalau dia kation kompleksnya ya ditulis dulu diamin perak 1 baru anionnya klorida. Nama ligan diikuti nama ion logam. Tingkat oksidasi ion logam ditulis dengan huruf Romawi dan diapit kurung. Misalnya ini lagi. Ini kan garam juga ya, senyawa kompleks. Ini kation ya, ion kompleksnya. Jadi plus 2 ya dia. Ya kan? Tetra karena 4, amin itu NH3, tembaga biologisnya 2, sulfat. Ada juga nama ligan diawali dengan prefiks yang menyatakan jumlahnya, bis, tris, tetrakis, atau penta, heksa, dan seterusnya. Contoh misalnya ada di atau di kloro, bis etilen diamin kobal 3. Kalau ini gimana? CO, kemudian ada etilen diamin, ada si Cl ya, di kloro. Cl2 sama etilen diamin 2. Ya, ini plus. Karena CO di sini plus 3, dan 3 ya. Cl itu minus 2, totalnya plus 1. Elemen diaminnya 2. Sorry, CO itu plus, ya plus 3. Plus 3, ini minus 2. Etilen diamin tidak bermuatan, kan jadi plus 1. Total. Seperti ini. Jadi kalau di satunya pakai bis, boleh. Karena juga dia etilen diaminnya 2 kan. Ligan dituliskan sesuai urutan alfabet. Di T ini dulu. Jadi kalau dia dalam bentuk tata nama dari rumus formulanya, jadi tulis tetra amin karena dia A duluan kan, amin, baru kloro, kobalt 3. Ligan dengan muatan negatif diberikan akhiran O, kloro, bromo, nama ligan tidak berubah kecuali ligan air. Nah, contoh ini. PT NH3 Br Cl CH3 NH2. Wow. Ini muatan totalnya berapa? Br minus 1 kan? NH3 tidak bermuatan, Br minus 1, Cl minus 1, CH3 NH2 tidak bermuatan. PT plus 2. Ya berarti habis ya, muatan totalnya adalah. Nah, namanya bagaimana, Pak? Ini namanya amin, ini namanya metil amin. Sebenarnya nanti dikasih tahu ya, nanti namanya tinggal apa. Kalau ini udah tahu ya, pasti bromo, di kloro. Tinggal Anda urutkan sesuai alfabet. Mana yang duluan? Amin, bromo, kloro, metil amin, platinan. Nah, ini tadi juga ya. Halo? Kalau yang bermuatan positif harusnya ini ada kobaltat. Tadi kan apa? Yang bermuatan positif pakai akhiran at ya. Kemudian kalau dia ada pakai geometri, bisa juga ditulis cis atau trans. Kalau dia punya isomer geometri. Umumnya adalah yang geometri koordinasi 4. Bisa cis atau trans.
Ya. Ini ada 4 kan, dia mengikatnya. NH3-nya ada 2, Cl-nya ada 2. Ya. Ini muatannya netral karena Cl minus 2, ini plus 2 kan. Which is diamin, dikloro. Jadi Anda mau pakai diamin dan dikloro atau seperti ini dikloro dan bis, boleh. Atau mau pakai ini jadi dietilen diamin juga nggak masalah. Ya. Seperti itu tata nama. Oke, kita langsung ke soal ya. Untuk tata nama. Berikan nama senyawa ion kompleks berikut. Saya kasih contoh. Ini kan muatan negatif ya. Ion. Anion dia. Cn kan minus 2. Ini plus 1. Jadi totalnya minus 1 kan? Oke. Setuju ya? Namanya apa ini? Ini bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya adalah ion di cyanoargentat. Tadi muatan positif dan negatif ya. Muatan apa yang pakai at itu? Negatif. Salah berarti yang dosennya. Ini kan muatan negatif. Oh, yang ini berarti. Yang ini tidak. Sorry. Jadi ini tidak. Yang muatan negatif saja yang pakai plat ada at-nya tadi kan. Yang ini nggak pakai ya. Ini nggak. Jadi pakai tetap kobalt. Jadi kalau bermuatan negatif dia pakai at di belakangnya untuk logam. Paham nggak? Apa saya harus pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Konsisten. Anda mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Ya, karena kita kelas bahasa Indonesia di bahasa Indonesia. Oke, silakan coba yang ini. Namanya ini kan. Loh, kamu nanya. Nah, ini juga nanti di soal Zn OH 2 kali. Mana yang senyawa kompleks? Ya ini. Ini bukan, ini senyawa ion. Karena terbentuk dari Zn2 plus dan 2OH min kan. Ya. Jadi jangan sampai salah. OH min ini juga ligan monodentat. Bedanya adalah pasti jumlahnya akan langsung koordinasi 4 atau 6. Yang tadi. Ini jadinya OH min 4, ini plus 2 kan. Jadi totalnya minus 2. Namanya apa? Sania, namanya apa Sania? Tetra OH tuh hidrokso, terus Zn tuh Zingkat. zingkat. Ya. Jadi ion, jadi kalau dia bermuatan harus diawali dengan ion. Karena ini bahasa Inggris ionnya di akhir kan. Ion, kalau bahasa Indonesianya ion tetra hidrokso zingkat. Dua. Oke. Putri. Mbak Putri. Siapa? CO ini kan plus 3. Ini 0 ya. Totalnya plus 3. Apa namanya? Ion Ion heksamin. min Kobaltnya tetap 3 ya. siapa? Oke. Nah, sekarang kalau garam.
Siapa yang mau? Yuk. Nih, contohnya ya. Tri etilen diamin, namanya etilen diamin ya kalau mangan 2 klorida. Nah, ada ionnya kan? Manakah yang benar untuk yang ini? Pasti yang A salah ya. Ini juga salah. Yang B bukan Pak. Ini tidak sesuai alfabet. Jawaban yang B ya. A dulu, B, baru C. Itu ya sesuai alfabet. Tapi kalau bahasa Inggris kan juga, bahasa Indonesia kan ini jadi S ya. Ya tetap juga alfabetnya sesuai. Nah bedanya kalau nanti kamu kloro sama celoro gitu ya. Kalau kloro, bahasa Inggris kan duluan C kan ya. Jadi kalau ada CL sama BR, pakai yang mana Pak? Ya pakai bahasa Indonesia langsung kloro pakai K. Jadi K-nya apa? Bromo dulu baru kloro. Tapi kalau bahasa Inggris celoro dulu ya. Yang pakai C dulu. Sorry. B sama C sama ya. B sama K. Nah, ada yang kemarin tuh karena bahasa Inggrisnya C sama K itu, bahasa Indonesianya K, ada yang satu tuh. Jadi alfabetnya dia di tengah-tengah, bukan Bromo. Oh, Iodo. Jadi kan kalau kloro sama I duluan kan? Ya I duluan baru K kan? Iya Iodo Pak. sama kloro. Nah kalau bahasa Inggris, ya pasti kloro dulu, C dulu baru. Jadi pakai yang bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris pasti berbeda. I sama C kan sama I sama K alfabet. Oke, nah sekarang dari nama ke rumus formula. Tetrasianokuprat. Kalau bahasa Indonesianya ion tetrasianokuprat. Satu. Cu kan? Berarti muatan negatif. Berarti gimana? CU CN 4 min. Cn 4 3 minus. Karena Cu-nya 1 kan, Cu plus 1. Ya, jadi di sini ion logamnya bisa lebih, ionnya bisa 2 plus, bisa lebih dari, bisa plus 1. Oke, sekarang namanya ini. Triamin tiosiano platinum. Berarti tiosiano arti SCN ya. Ion apa ini? Triamin tiosiano platina. Pasti bukan muatan negatif, pasti muatan positif. Gimana? PT, sini aja ya nanti. Ya, PT NH3 ya. Iya, Pak. Nah, sekarang penulisannya SCN dulu apa NH3 dulu? SCN dulu kan, karena yang negatif dulu ditulis baru yang netral. Jadi PT SCN baru NH3 12. Gitu ya. Jadi kalau penulisan sesuai alfabet, kalau
ke rumus molekul, dia rumus formulanya harus yang muatan dulu, bermuatan, jadi anion dulu, baru yang netral. Itu ya. Diamin tetra aqua copper ion. Berarti ini ion diamin tetra aqua tembaga 2. Apa? Cu NH3. nah 32 H2 4 2 plus ya, karena NH3 sama 2 tidak bermuatan. Nah, kalau Anda lihat ini koordinasi 4, ini koordinasi 4, ini koordinasi 6 ya. Oktahedral, ini bisa tetrahedral atau segi 4 datar. Potasium heksasianoferat 3. Nah, ini kan nggak ada ion, karena ada potasium di sini. Jadi udah garam kompleks dia ya. Jadi heksasianoferat tadi kan FeCN 3 plus ya. Kok ada K-nya K3. Potasium kan kalium ya. Ini bahasa Indonesianya kalium heksasianoferat. Sorry, minus 3. Paham? Ada yang bingung tata nama? Koordinasi. Kalau sodium, natrium ya. Kalau bahasa Inggris itu. Natrium dia. Nah, kalau ini saya ganti Na3 kan jadi sodium di sini. Oke, prediksikan rumus formula dari nama kompleks berikut. Triamin diklorosiano. Amin. Hah? Triamin diklorosiano. Kobalt 3. Berarti ini garam kompleks, garam netral ya. Cl-2, Cn-1. Cl-nya ini minus 2, Cn-nya minus 1. Ini plus 3. Ini netral kan? Nah, sekarang yang mana? Yang anion dulu kan ditulis. Mana yang anion? Kloro sama siano? Kloro. Ini, tapi kan dia. Salah. Jawabannya mungkin yang A ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Ini di ujian nanti mainnya begini nih, atau di kuis. Antara kata-kata, tapi kata-katanya harus bahasa Indonesia ya, baru ke rumus formula. Atau dari rumus formula ke bahasa Indonesia. 5 pertanyaan kita sudah dapatkan kalau di ujian yang umum biasanya ya, atau di kuis. Yang pertama adalah bilangan oksidasi logamnya itu berapa, atau muatannya berapa gitu ya. Kemudian muatan kompleks totalnya berapa. Kemudian yang ketiga adalah nama ke rumus formula. Yang keempat dari rumus formula ke nama. Sama yang terakhir adalah mana yang geometrinya apa? Tetrahedral, tetahedral, segi 4 datar atau linear. Kita sudah bahas itu ya. Paling teori-teorinya adalah asam basa Lewis yang mana yang sebagai asam, mana yang sebagai basa. Ya, kemudian donor elektron yang mana yang masuk monodentat, mana bidentat atau polidentat, itu tergantung berapa jumlah atom yang sebagai pasangan donor elektron. Sama yang terakhir itu cis dan trans ya, itu khusus untuk yang koordinasi 4 ya, itu juga cis dan trans. Bisa segi 4 datar biasanya.
Sebenarnya oktahedral juga ada ya cis dan trans. Nanti kita lihat cis dan transnya seperti apa. Nama untuk kompleks logam transisi berikut. Ion hexacyanoferat. Yang E ya. Jadi kalau kamu bilangnya besi, susah ya, nggak bisa. Besirat, itu nggak ada ya. Besiat. Jadi harus langsung nama ferat, nama logam. Jadi tadi tembaga, artinya kuprat, gitu ya. Tapi kalau dia nggak pakai at belakangnya, nggak apa-apa kamu tulis tembaga 2 atau tembaga 1. Oke, sekarang ke bilangan koordinasi. Bilangan koordinasi itu tadi ya, coordination number. Anda sudah tahu dia dari atom pusat, dia ukuran atom pusat untuk berikatan dengan ligannya. Ada koordinasi 4, ada koordinasi 6. Bagaimana dia bisa membentuk seperti ini, itu bergantung 3 hal. Ukuran atom pusatnya, sama interaksi elektrostatik. Terakhir adalah halangan sterik sama ligan. Ya, ligan itu kan kalau mau berikatan dengan atom pusat, ada halangan steriknya. Halangan itu artinya kalau misalnya NH3, NH3 itu kan gede ya dari segi molekul NH, berikatan dengan H3, baru dia punya atom donor. Dengan sebanyaknya H3 itu, tergantung dengan ukuran atomnya. Kalau CO itu kan 3+ ya. PT itu +2. Mana yang lebih kecil? +3 atau +2? Dari ukuran. Halo? Jari-jari. Masih ingat nggak? Jari-jari kalau semakin muatannya lebih besar, lebih positif, berarti dia melepaskan elektron lebih banyak kan? Iya, Pak. Jarak dia dari inti ke elektronnya, kulit terluarnya, semakin kecil kan? Iya. Ya, Iya, berarti Pak. CO3+ dengan PT2+ ini sama PT2+, CO3+ pasti lebih kecil. Karena dia lebih kecil sehingga dia bisa terikat sama ligan yang lebih besar. Ya. Kemudian kalau PTCl4 ini diikat oleh Cl4. Ya. Lanjut ya. Dia ada ini. PT2+, CO3+. Jadi umumnya bilangan koordinasi 4 dan 6. Variasinya dari 2 sampai 8. Ya. Apa 2 sampai 8 itu muatan totalnya. Oke, jadi kalau koordinasi 2, contohnya adalah AgNH3 atau AgCN. AgNH3 2 kali atau AgCN 2 kali. Ya. Terus ada juga oktahedral. Oktahedral seperti ini ya. Saya sudah jelaskan ini ya, kalau yang putus-putus dia di belakang. Kalau yang garis yang tebal begini dia di depan. Seperti itu. Jadi 3 di belakang, 3 di depan. Halo? Paham ya? Iya, Pak.
Oke. Kemudian kalau yang 4, dia bisa tetrahedral, dia bisa square planar. Atau segi 4 datar. Jadi hanya koordinasi 4, 2, atau 6. Berapa bilangan koordinasi kobal dalam COCl2 etilen diamin 2? Berapa? 4. Betul ya? Benar nggak? Jadi si CO mengikat si etilen diamin, mengikat si etilen diamin, bisa mengikat Cl sama Cl. Ada 6. Karena etilen diamin ini ada 2 dia mengikatnya. Ya. Salah, bukan 4, 6. Nah, etilen diamin ada berapa donor? 2 atom. Jadi dia punya 2 atom donor. Kali 2 berarti ada 4 atom donor. Ya. Cl ada 1 atom donor. Kali 2 berarti ada 2 atom donor. Jadi jawabannya adalah bukan 4 tadi ya. Tapi 6. Karena etilen diamin di sini dia 2. Etilen diamin itu CH2, CH2, NH2. Jadi atom donornya ada di sini sama di sini. Jadi dia langsung mengikat 2 koordinasi dengan kobal. Gitu ya. Jadi gambarnya itu seperti ini. CO, NH2, CH2, CH2, NH2. Nah, di sini juga. NH2, CH2, CH2, NH2. Nah, di atasnya CH. Jadi dia koordinasi oktahedral. Namanya apa ini? Ion apa? Di etilen diamin. Ya, karena saya mau pakai bahasa Indonesia ya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Kobal 2. 2. 3. 3. Ini kan plus 3. Ini minus 2 kan? Totalnya plus 1. Paham ya? Paham, Pak. Yang diamin kan netral. Total muatannya plus 1. Sampai sini ada yang mau nanya? Terkait ini. Nanti kita ke habis ini, kalau sudah tahu tata nama, koordinasi number, kita ke isomer. Isomer itu apa sih? 2 senyawa atau lebih yang memiliki rumus kimia yang sama dan sifat fisik berbeda. Rumus kimianya sama, tapi strukturnya berbeda dan sifat fisiknya berbeda. Ya. Dapat diisolasi dari 3 senyawa dengan rumus formula yang sama, misalnya CrCl3 nama 2O. Ini adalah senyawa hidrat ya. Ini ion kan? Ini hidrat. Nah, beda kan? Beda kan senyawa kompleks sama senyawa ion biasa sama senyawa hidrat. Ada lagi senyawa hidrat. Kalau senyawa hidrat kan ada 6H2O ya. Tapi kalau kita jadikan senyawa kompleks, dia jadi begini. Bisa nggak ini?
Nah, bisa saja di soal nanti mana ligan, mana anion. Garam. Ini mana ligan? Nggak ada. Mana anion? Mana hidrat? Mengandung molekul air kan? Jadi ada hubungannya dengan yang sebab 1 kemarin ya, biar membingungkan. Padahal senyawa ini kan senyawa hidrat. Rumus molekulnya sama, Cl-nya ada 3, H2O-nya ada 6. Tapi H2O ini sebagai hidrat, Cl-nya sebagai anion. Sekarang H2O di sini sebagai ligan, Cl-nya sebagai anion, membentuk garam kompleks. Bisa juga seperti ini, kompleks hidrat. Jadi ada 5 H2O, ada 3 ini sebagai ligan, ini namanya ini juga ligan, ini jadinya anion, ini sebagai hidrat. Ini lagi lebih. Kalau kamu lihat jumlah H2O-nya sama kan? Halo? Iya, Pak. Jumlah H2O-nya sama, tapi dia sebagai anion kah atau sebagai ligan atau sebagai hidrat itu yang berbeda. Dan warnanya beda-beda. Nah, ini kita sebut sebagai isomer. Ya, nanti ada variasi. Ada berapa variasi isomer, misalnya ada nanti pilihan, kamu suruh pilih menjadi isomer. Yang mana? Tapi dia memiliki warna dan sifat fisik berbeda. Kemudian ada namanya isomer koordinasi. Nah, ini kita sebut isomer koordinasi ya. Yang awalnya dia jadi anion, ini jadi ligan. Ini ligan. Ini ligan. Jadi beda. Ini anion. Jadi anionnya jadi ligan, yang ini ligannya jadi anion. Gitu ya. Ini hasil perubahan ligan anion di ligan koordinasi pertama, anion ligan di luar koordinasi pertama. Jadi kita sebut sebagai isomer koordinasi. Jadi kalau nanti dibilang manakah yang bisa menjadi isomer koordinasi, ya selama ligan ini bermuatan negatif, ya, selama ligan ini dan anion, ligan ini bisa berfungsi sebagai anion atau anion ini bisa berfungsi sebagai ligan, dia bisa menjadi isomer koordinasi. Yang bisa membedakan ya pengujian yang membedakan kedua ion tersebut. Saya tambahkan barium BaCl2, ini akan mengendap jadi BaSO4. Jadi kalau ada 2 senyawa ini, bagaimana membedakannya? Tambahkan yang bisa mengendap, kan yang kelarutannya berkurang. Reaksi pengendapan kan sudah tahu ya. Gitu. Jadi biasanya kita tambahkan BaSO4. Jadi kalau mau membedakan. Kalau mau bedakan ini akan mengendap, jadi ternyata yang anion sulfatnya sebagai anion. Kalau membedakan ini, kamu tambahkan apa? Pb, NO3 2 kali. Kan PbBr2, PbCl2, PbI2 mengendap kan? Nah, kalau kamu mau bedakan ini gimana? Lo tambahkan Ag+, AgBr. Ya. Masih ingat kan yang reaksi dalam pelarut air? Ya? Itu contoh membedakan isomer koordinasi. Di mana dia bisa sebagai anion, dia bisa sebagai ligan monodentat yang bermuatan negatif. Kalau yang ini isomer ya dari struktur senyawanya, satu struktur senyawa kompleks, satu senyawa ion, satu senyawa hidrat. Itu. Jadi ada 2 isomer ya, isomer struktur sama isomer koordinasi. Yang terakhir adalah isomer geometri. Nah, isomer geometri itu tadi cis dan trans. Kalau trans dia berseberangan, cis itu
Ini trans juga ya, berseberangan. Jadi kalau mau dia segi 4 planar seperti ini, atau yang membuat seperti ini disebut transi. Kalau cis dia sejajar, berhadap-hadapan. Ada yang mau nanya? Nah, ini tadi yang saya bilang. Kalau isomer geometri yang oktahedral. Oktahedral itu ada cis dan transnya, jadi tidak harus segi 4 datar saja. Tapi juga oktahedral. Contoh, kalau transnya seperti ini, cisnya seperti ini. Jadi kalau trans, yang dilihatnya adalah atas bawah. Dia berseberangan. Ini juga berseberangan. Atau kamu mengambil salah satu saja yang sama. Cisnya, CL-nya berseberangan. Trans. Kalau cis, dia berhadapan. Ini namanya apa? Krom CL2 OH2 ya, baru H2O. Ya, CL itu -2, OH-nya -2. Nah, ini krom berapa? Ini 0. Ini OH2, OH2 ya. Kalau OH2, OH2, 2 ini. Berarti ini tidak bermuatan. Kalau OH baru bermuatan, -1. Ini +3. Jadi muatannya adalah +1. Ya, jadi ini adalah ion, ini OH2 apa namanya? Harusnya dikasih tahu. Kalau ini aqua kan ini klor. Ini harus kita cari tahu dulu namanya aqua. Nah, ini oktahedral. Jadi bisa kalau misalnya yang bidentat seperti ini. Berarti yang tadi etilen diamin ini juga termasuk bisa cis dan trans. Iya. Jadi kalau trans ini berseberangan, ini juga berseberangan. Kalau cis ini sejajar. Paham? Nah, ini namanya isomer geometri. Oke. Manakah berikut ini yang memiliki kompleks koordinasi isomer cis dan trans? Ini udah nggak mungkin. Ini nggak mungkin, masih sama. Ini juga nggak mungkin. Berarti antara ini atau yang mana? Yang D. Yang D. Ya, karena CL-nya 2 di atas, NH3 di sana kan bisa trans kan? Cis-nya bisa CL-nya sejajar ya, seperti itu. Nah, cuman yang kamu harus bayangkan ya ini ya, kalau bidentat ya, dia punya koordinasi dengan ligan bidentat dan monodentat bergabung. Bidentat sama monodentat bergabung ya, kamu harus lihat pembentukannya dia cis atau trans. Kalau ini trans berseberangan, ini cis. Jawabannya D. Kemudian ya ada lagi namanya isomer optis. Isomer optis itu dilihatnya pencerminan objek dari objek aslinya. Ya kalau kamu mencerminkan mirrornya kayak gimana gitu ya. Tiap atom dalam satu molekul atom ekuivalen atau atom pada molekul lain. Chiral atau objek pencermin tidak dapat ditindihkan. Struktur yang dapat ditindihkan disebut akhirat. Jadi kalau tidak dia punya pencerminan,
kita sebut sebagai isomer optis atau isomer chiral. Tapi kalau dia tidak bisa dicerminkan, nah itu berarti dia isomer akhirat. Jadi dia tidak punya isomer optis. Contoh CON etilen diamin 3. Jadi chiral itu atau isomer albuminat bentuk geometri hanya oktahedral. Ada namanya D, ada L. Kalau D itu berputar searah jarum jam, kalau L itu melawan arah jarum jam kalau pencerminannya. Jadi kalau misalnya dia bisa dicerminkan, ini kan bisa dicerminkan ke sini kan. Ini juga bisa ke sini. Artinya dia punya isomer optis. Cuman dia mencerminkannya bagaimana? Kalau diputar ke kiri bisa nggak? Atau hanya bisa putar ke kanan? Ini kan sama-sama punya ini ya. Ini kan etilen diamin ya. Etilen diamin, ini etilen diamin, ini etilen diamin. Ada 3 etilen diamin tadi kan ya. Nah ini kalau kita putar, cerminannya isomer nggak? Ya. Kalau punya ya berarti dia punya isomer optis. Nah kalau cis, misalnya ini, pencerminannya begini, berarti dia punya isomer optis juga. Dan cis biasanya untuk 2 bidentat and 2 monodentat, ini khusus ya, untuk yang bidentat, ada 2 bidentat dan ada 2 monodentat, ini juga punya isomer optis cis. Pencerminannya. Chiral dengan 2 enantiomer. L atau D. Ya. L itu yang seperti ini, D itu seperti ini. Jadi kadang kita sebut yang ini adalah L, yang ini adalah D kalau sudah pencerminannya dengan cerminnya. Kemudian juga bisa dari 2 bidentat dan 2 monodentat, bentuknya trans. Kalau bentuknya trans, ini tinggal CL-nya aja diubahkan ya tempatnya. Sama sih sebenarnya. Tapi harusnya bentuknya trans. Jadi dia bisa cis atau trans. Kalau 2 bidentat dan 2 monodentat. Kalau dia cis, dia juga punya pencerminan. Kalau dia trans, dia juga punya pencerminan atau isomer optis. Trans isomer, dia punya nggak ini? Nggak punya ya. Sorry. Kalau cis dia punya pencerminan. Kalau trans tidak, karena dia tidak berubah. No optical isomer. Ya, dia tidak berubah. Jadi kalau pencerminan, apakah ada perubahan lokasi enggak? Ini kan lokasinya CL-nya di sini, nih jadinya di sini. Ininya jadi di kanan. Itu pencerminan. Kalau ini, dia tidak berubah sama sekali, tetap enantiomer, si etilen diaminnya ada di sini. Ya, pas dicerminkan ya sama. Berarti dia tidak punya isomer optis. Kalau trans. Jadi no chiral. Nah, biasanya bagaimana cara menentukan chiralitas itu kita lihat menggunakan polarimeter. Materi yang menapis selama gelombang kecuali bergetar pada bilang polarisasi. Nanti di sini ada senyawa kita ya. Kemudian nanti ditembakkan suatu cahaya. Ini senyawa kita, polarizing filter. Kemudian nanti pada sudut tertentu dia bisa menghasilkan pencerminan atau tidak. Berarti intinya apa, Pak? Berarti kalau dia cis punya 2 monodentat dan 2 bidentat, dia pasti punya chiral. Ya. Dia punya isomer optis. Yang kedua adalah kalau misalnya dia bentuknya trans, dia tidak punya isomer optis kalau dia bidentat dan 2 bidentat dan 2 monodentat. Ya. Sama udah. Ya, kalau dia punya pencerminan dari L sama D-nya itu dia berarti bisa punya isomer optis. Manakah dari 6 struktur di bawah ini merupakan pasangan isomer optis? Yang B, Pak. Yang B, yang ini enggak ya, karena ini trans. Ini
B iya. Ini enggak ya? Ini ya. Yang B iya ya. B dan C. Ya, dia harus punya 2 monodentat dan 2 bidentat. Jadi biar pencerminannya lokasinya berbeda kan. Nah, yang ini enggak. Kalau ini kan harusnya di sini Cl, sini Cl ya. Sini Na3. Sini Na3. Jadi kalau dia dicerminkan posisinya masih ininya pindah ke sini, nah itu bisa kita sebut isomer. Nah, tidak harus dia punya bidentat, tapi kalau dia pencerminan posisinya, pencerminannya bisa menjadi Cl-nya di sini, Na3-nya di sini, sininya Na3, nah itu juga kita bisa sebut isomer optis. Cuman ini kan enggak, ini malah Cl-nya atas bawah ya, salah. Jadi nggak mungkin dia punya isomer optis. Kompleks koordinasi logam platinum diberikan rumus polinomial dan memberikan geometri terbentuk segi 4 planar. Berapa banyak isomer geometri yang dapat dilakukan pada molekul tersebut? PT, BR, CL, I, Na3. Isomer apa nih? Oh, geometri dimintanya. Ada 3 isomer geometrinya. Kalau kita lihat, ini PT, ini BR, ini CL, ini I, ini si Na3. Kalau kamu mau tahu, ini aja dari monodentat yang bermuatan. Ini kan monodentatnya beda-beda. Tapi kan yang bermuatan ini kita bisa pasangkan. Halo? Ya, Pak. Ya, jadi ini PT, bisa di sini, CL, ini I, ini Na3. Nah, ini kan isomer geometri juga ya. Ini cis, atau yang trans berseberangan bisa. Ini CL, ini BR, ini I, ini Na3. Berapa banyak isomer yang dapat dilakukan pada molekul tersebut? Jadi, ya, BR sama CL-nya. 2. Jadi, lihat dari muatan dari monodentatnya. Jadi bisa cis, bisa trans. Halo? Iya, Pak. Oke. Nah, ini kita nggak usah bahas, karena tidak dibahas di katanya, hanya sampai isomer. Jadi, senyawa kompleks selesai. Sekarang udah jam. Jangan lupa absen. Absennya 2 kali ya. Oke, ada yang mau tanya? Absennya 2 kali ya. Ada yang mau nanya? Jadi bahan kuis sampai situ. Pak izin bertanya, Pak. Ya, Kalau kuisnya itu hari Sabtu atau hari... hari Sabtu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi bahan kuis sampai senyawa kompleks sampai isomer. Ya, jadi tidak di apa namanya, kalau Anda punya Cempro, kemudian ada senyawa kompleks, ada bilang ada tentride selain isomer dan tata nama, itu nggak diayak, nggak diuji ya, nggak akan dilakukan pengayaannya. Ada lagi?
Ada? Jangan lupa absen ya. Absennya 2 kali. Kemudian terkait apa namanya, minggu depan, hari Senin, Anda latihan soal kuis. Jadi saya akan berikan latihan soal-soalnya yang senyawa kompleks, kemudian ikatan kimia sama struktur atom ya, biar Anda lebih banyak latihan. Tunggu, kita lihat dulu jadwal. Kuliah itu tinggal berapa minggu sih? 3 ya? Halo? Iya, Pak. Nggak nyadar ya kalian udah mau beres. Oke. Ya, jadi wah nggak bisa nih. Karena ada gas, ada gaya antar molekul, masih ada 2 bab lagi. Ya, sebelum kuis 2. Ini kalian ada kuliah lagi nggak? Jam berapa? Fisika Ada, Pak. jam 10. Fisika, Kak. Jam 10 ya? Iya, Pak. Oke. Ya sudah. Sebenarnya saya mau masuk ke gas, tapi kalau kalian karena kita tinggal 2 minggu lagi, saya takutnya berarti harus seminggu selesai. Tapi nggak masalah. Saya akan kasih video kalian nonton aja video-videonya tentang gas. Nanti kalau setelah kuis selesai ya. Yang jelas gas ini akan banyak berkaitan tentang stoikiometri kembali, stoikiometri gas. Nah, terkait hukum sifat gas sama pakai PVNRT ya. Itu gas ideal itu Anda sudah pelajari di SMA. Jadi reaksi-reaksinya reaksi gas tapi stoikiometri yang digunakan. Videonya sudah saya kasih. Jadi nanti hari Senin depan itu Anda latihan soal kuis. Selasa depan Anda latihan lagi soal kuis. Kemudian hari Senin depannya kita akan masuk gas satu pertemuan. Kemudian Selasa depannya kita masuk ke gaya antar molekul atau gas tapi gaya antar gas terakhir sama gaya antar molekul ya. Kemudian saya harap Anda sudah baca ya, sudah nonton videonya gas di tanggal 22 itu.